Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, syukurlah semuanya baik. Kita awali pembelajaran kita dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Agnes. Silakan Agnes. Dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap pelajaran doa. Karena saya memimpin doa ini menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Karena begitu besar cinta yang Engkau berikan kepada kami, Engkau masih memberikan kami perlindungan dari tadi malam hingga pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar dan mengajar. Teruslah Roh Kudus menjaga, melindungi serta mendampingi kami agar kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dari awal dengan baik dan berakhir dengan baik pula. Hanya ini doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu dan kehadiran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Agnes. Silakan duduk. Ibu akan mengecek kehadiran kalian lewat absen. Agung Tanio sakit. Agnes Babu, Alosia Ratuliu, Alexandra Pontus, Aam Priyambada, Aryuda Putra, Ayuna Buasa, Bram Ugur, Cecilia Kimbenu, Esa Bria, Gregorius Bukivan, Indri Lopo, Jenersia Benu, sakit. Jenny Tria, Lili Talo, Maria Dijen, Oci Awang, Sita Bimolo, Ratri, Yohanes Yan Putra, Yansen, Yolanda. Baik, terima kasih untuk kehadiran kalian semua untuk pembelajaran hari ini. Dan bagi teman-teman kita yang sakit, Ibu harapkan semoga mereka cepat sembuh. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum kita mulai dengan pembahasan materi, silakan cek kebersihan di bangku masing-masing, di tempat duduk masing-masing. Apakah di tempat duduk Anda sudah bersih? Oke, kalau sudah bersih, sekalian Ibu mau mengingatkan untuk proses pembelajaran ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap pakai masker dan jaga jarak. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas materi kita yaitu tentang ikatan kimia. Di mana dalam pembelajaran ikatan kimia ada beberapa sub pembelajaran yang harus kalian pelajari. Yang pertama itu adalah kestabilan atom. Yang kedua itu adalah ikatan ion, yang ketiga adalah ikatan kovalen, yang keempat adalah ikatan logam. Untuk pertemuan hari ini kita akan fokus pada pembahasan materi tentang kestabilan atom dan ikatan ion. Dengan demikian, kita belajar tentang ikatan ion. Pemahaman dasar Anda yaitu tentang pemahaman dasar kalian yaitu tentang konfigurasi elektron. Di mana pembelajaran tentang konfigurasi elektron sudah kita pelajari pada pertemuan kali lalu. Apakah kalian masih ingat tentang apa itu konfigurasi elektron? Oke, baik. Dengan demikian, di layar, di slide, ada beberapa unsur, yaitu ada unsur helium, ada neon, ada argon, dan kripton. Kira-kira siapa yang bisa menuliskan konfigurasi elektron? Silakan maju, tulis di papan. Oke, Kakak Noval. Silakan tulis konfigurasi elektron dari keempat unsur itu.
Baik, terima kasih Kakak Noval. Kita cek konfigurasi elektron yang ditulis oleh Kakak Noval. Helium, konfigurasi elektronnya adalah 2. Benar? Oke, neon konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 8. Sesuai? Argon konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 8. Krypton konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 18, dan 8. Tepat sekali. Dengan demikian, dari unsur-unsur yang ada, yang sudah dituliskan konfigurasinya oleh Noval, berapa elektron valensi dari masing-masing unsur yang ada di sini? Helium berapa elektron valensinya? 2. Neon berapa elektron valensinya? Argon berapa elektron valensi? Krypton berapa elektron valensi? Oke. Dengan demikian, elektron valensi ini punya peran penting sekali dalam proses pembentukan ikatan kimia. Di mana ikatan kimia adalah, ada yang tahu, mungkin tadi malam sudah membaca, apa itu ikatan kimia? Oke, Jenny. Oke, jadi tepat sekali, ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antar atom yang satu dengan atom yang lain untuk membentuk satu senyawa, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman Anda. Oke, yang berikut, di mana untuk tujuan dari ikatan kimia itu adalah untuk untuk mencapai kestabilan atom. Baik, dengan demikian perhatikan ilustrasi gambar berikut. Perhatikan ke slide. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Berbicara tentang kata stabil. Dari gambar yang Anda amati, manakah yang lebih stabil dari kedua gambar ini? Sendiri atau berpasangan menurut kalian? Iya, tentunya yang lebih stabil adalah yang berpasangan. Bagaimana Bram? Sudah ada pasangan? Oke, Ibu berharap belajar dulu ya. Tapi ketika Anda melihat gambar ini, antara yang sendiri dan yang berpasangan, yang lebih stabil adalah yang berpasangan. Begitupun dengan unsur-unsur yang ada di alam bebas. Selalu memiliki kecenderungan untuk melakukan ikatan atau membentuk proses ikatan kimia untuk membentuk lebih banyak lagi senyawa yang bermanfaat bagi kehidupan. Salah satunya adalah NaCl. Kemudian yang berikut adalah magnesium klorida. Apakah Anda tahu apa itu NaCl? NaCl itu apa? Iya, garam dapur. Yang mana tanpa garam makanan terasa hambar, tidak enak. Oke, baik. Dengan demikian untuk menguji pemahaman Anda tentang materi awal ikatan kimia, Ibu akan melakukan pretest. Silakan masing-masing siap kertasnya. Oke, sudah? Oke, waktu pretest cuma 4 menit. Silakan lihat soal yang ada pada slide, terus diselesaikan. Waktu kita pretest hanya 4 menit, silakan. Soal yang pertama, berapakah elektron valensi dari argon dan kalsium? Soal yang kedua, dari kedua unsur di atas, manakah yang sudah memenuhi aturan oktet? Waktu kita 4 menit, satu soal 2 menit, 2 soal 4 menit. Bagaimana, sudah? Oke, silakan tukar antar teman. Hasil kerjanya ditukar antar teman. Ayo. Silakan dikasih saja kertas satu buku Anda ke teman, ditukar.
Oke, sudah tukar? Baik, kita periksa. Soal nomor 1. Berapa elektron valensi dari argon dan kalsium? Oke, argon nomor atomnya berapa? Oke, kalsium nomor atomnya berapa? 20. Oke, konfigurasi elektron dari argon jadinya kulit pertama 2, 8. Oke, silakan dicek. 2, 8. Yang salah silakan dicoret. Yang benar dikasih tanda cek. Berikut, konfigurasi elektron dari kalsium. 2, 8. Iya, 2, 8, 2. Yang salah coret, yang benar kasih tanda cek. Oke, kita masuk pada soal nomor 2. Dari kedua elektron valensinya. Elektron valensi dari argon berapa? 2. Elektron valensi dari kalsium berapa? 2. Oke, dengan demikian masuk pada soal nomor 2. Kedua unsur di atas manakah yang memenuhi aturan oktet? Argon. Oke, argon yang memenuhi aturan oktet. Baik. Dengan demikian dari hasil yang Anda periksa, siapa yang benar semua? Angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi. Yang benar semua hasil pretestnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dengan demikian dari seluruh siswa yang hadir hari ini hanya 6 orang yang benar semua tentang soal pretest. Karena itu untuk memahami materi ini lebih lanjut, mari kita membahas materi tentang kestabilan atom dan ikatan ion. Ibu berharap dengan pembahasan ini di akhir post-test nanti nilai Anda meningkat karena Anda semakin memahami materi ini. Baik. Untuk dalam pembelajaran materi tentang kestabilan atom dan ikatan ion, kompetensi dasar yang harus Anda kuasai: ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat. Iya, jadi kompetensi dasar yang harus Anda kuasai adalah demikian. Yang berikut, indikator pembelajaran yang harus Anda kuasai. Yansen, silakan baca indikator pembelajarannya. Indikator pendukung 3.5.1 menganalisis kestabilan atom. Indikator fungsi 3.5.2 menganalisis proses pembentukan ikatan ion. Iya, terima kasih. Jadi indikator pencapaian pembelajaran kita: ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat. Iya, jadi kompetensi dasar yang harus Anda kuasai adalah demikian. Yang berikut, indikator pembelajaran yang harus Anda kuasai. Yansen, silakan baca indikator pembelajarannya. Indikator pendukung 3.5.1 menganalisis kestabilan atom. Indikator fungsi 3.5.2 menganalisis proses pembentukan ikatan ion. Iya, terima kasih. Jadi indikator pencapaian pembelajaran kita adalah demikian. Yang berikut adalah tujuan pembelajaran. Ratri, silakan. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah Melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung dengan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi kestabilan atom, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberikan saran dan kritik dalam membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan kovalen dan ikatan logam dengan mengombinasi ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan kovalen dan ikatan logam dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif atau kemandirian, kerjasama atau gotong royong, dan kejujuran atau integritas selama pembelajaran berlangsung. Iya, terima kasih banyak Kakak Rati. Jadi itu kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran kestabilan atom dan ikatan ion. Dengan demikian, untuk mendalami materi ini, silakan setiap
anak masuk ke dalam kelompok masing-masing seperti yang sudah Ibu bagikan. Silakan didiskusikan bersama teman kelompok, selesaikan soal-soal yang ada di dalam LKPD. Baik, semua sudah dapat LKPD? Sudah. Baik, sebelum kalian melihat menyelesaikan latihan soal yang ada pada LKPD, pada bagian simulasi, silakan kita perhatikan ada video. Perhatikan ke kanan, ke slide. Silakan amati video berikut. Setelah itu, dari setiap kelompok mengidentifikasi masalah dengan Oke, baik. Dari video yang ditampilkan tadi, silakan kelompok 1, kira-kira menurut kalian identifikasi masalahnya seperti apa? Saya menyatakan bertanya kenapa fluorin atau yang berwarna hijau tadi itu tidak bisa bergabung sama yang berwarna orange atau yang tadi. Kenapa dia hanya bisa bergabung sama temannya sendiri yang warna hijau juga, fluorin. Oke, baik. Yang berikut, kelompok berikut. Yang berikut, kelompok berikut. Kita ketahui bila golongan 8A sudah stabil, maka golongan mana saja yang belum stabil? Oke, terima kasih. Baik, ada lagi kelompok yang mau menambahkan? Mengapa atom klorin dan atom klorin bisa berikatan padahal mereka merupakan unsur non-logam? Identifikasi masalah Oke, berikut. baik, terima kasih. Dan stabil, kira-kira bagaimana cara agar atom-atom yang lain dapat stabil juga? Oke, baik, dengan demikian kira-kira hipotesis jawaban sementara dari pertanyaan yang kalian buat. Bagaimana, Noval?
Oke, terima kasih. Dari jawaban sementara yang Anda buat itu adalah tepat sekali. Tapi untuk menggali informasi lebih dalam tentang kestabilan atom ini, silakan kalian gunakan referensi buku yang ada atau bisa juga menggunakan HP Anda untuk mencari informasi tentang kestabilan atom dan ikatan ion untuk penyelesaian latihan soal yang ada di dalam LKPD. Oke, silakan menggunakan literasi buku cetak yang ada ataupun HP untuk menggali informasi lebih dalam dan menyelesaikan latihan soal yang ada. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Oke, silakan. Silakan didiskusikan. Didiskusikan, sudah lihat yang soal bagian A, B, dan C? Sudah? Menganalisis kestabilan atom golongan 8A, B, menganalisis kecenderungan unsur-unsur yang membentuk ikatan ion positif dan ion negatif, dan menganalisis proses pembentukan ikatan kimia. Jadi silakan setiap kelompok menyelesaikan soal-soal ini. Didiskusikan secara kelompok, jangan kerja sendiri-sendiri, ayo. Ajak teman Anda bekerja sama. Ajak teman Anda bekerja sama, menyelesaikan LKPD, soal-soal yang ada pada LKPD. Kerjasama dulu di satu LKPD, nanti baru yang lain mengisi supaya ada. Terus kalau masih mengalami kesulitan bisa searching di internet. Itu 36. Di kekurangan 3. Didiskusikan secara kelompok. Ini ada buku cetak kimia kelas 2. Kita buka saja supaya biar banyak referensi. Ada yang mengalami kesulitan, silakan bertanya. Berarti positif ya. Konfigurasi ion 28. Ada yang merasa bingung, boleh bertanya. Dengan demikian silakan gunakan seluruh referensi buku yang ada.
untuk membantu Anda menemukan konsep tentang pembelajaran kestabilan atom dan ikatan ion. Berarti ini jadi 28. Ini 283 berarti dia melepaskan. Yang ini AL plus 3. Konfigurasi jadi 22. Ini 3 sudah hilang. Sampai nomor berapa? Oke, silakan. Kakak Agung, silakan Kakak Agung. Ibu izin ambil bolpen. Ada yang merasa bingung boleh bertanya ya. Sudah jam berapa? Tadi kita mulai dari jam berapa? Yang kedua nitrogen konfigurasi Oke. 25 elektron valensinya itu dia 8. Oh ya, 8. Berarti Dia menerima elektron. elektron. Berarti nanti N minus 3. 3. Ini kan dia menerima. N minus 3. Konfigurasi Konfigurasinya ini 28. Karena kan 7 tambah 3 jadi 28. Yang ketiga oksigen 2. Konfigurasi elektron atomnya itu 26. Elektron valensinya tetap 8 min 2. Ini menerima. Bagaimana Kakak Bram dan kawan-kawan sudah sampai nomor berapa? Oke. Silakan pakai buku cetak untuk menggali informasi sehingga mempermudah kalian untuk penyelesaian latihan soal yang ada.
langsung hasilnya ada. elektron valensi langsung ambil jumlah elektron yang ada pada kulit paling luar. Jadi 2881 berarti elektron valensinya 1. Oke. Ambil yang paling bawah. Iya. Ambil jumlah elektron valensi yang ada pada kulit paling luar. Berarti dapat elektron valensi 2. Kalau yang ini tinggal Anda buat konfigurasi ionnya. K nomor atomnya berapa? 19. Kalau bermuatan positif kan berarti Dilepaskan 1. iya. Bermuatan positif berarti 19 dikurangi 1 berarti 18. Berarti buat konfigurasinya 288. Nah, begitupun dengan yang lainnya. Oke, coba dibuat Ibu. Satu 18 berarti konfigurasinya adalah 2. Oke, lanjut untuk nomor yang lain. Diskusikan sebuah ini. Satu taruh di yang tadi. Ini benar referensi. Oke, silakan. Sudah sampai nomor berapa? Oh ya, oke. Jadi susah Ada yang mengalami kesulitan, silakan bertanya. Berarti ada 10 buat konfigurasi. Oke. Ada yang merasa bingung boleh bertanya ya. Biar ke situ terus lihat waktu 90 menit. Ini biar suara di sini. Suara di belakang. Oke, menerima. Kalau menerima elektron berarti dia bermuatan negatif. Tinggal dibuat konfigurasi. Oke. Sudah sampai nomor
Perhatikan tabel 1. Tabel 1 yang mana? Ayo. Tabel 1. Nah, lihat, dia stabil itu kalau elektron valensinya duplet dan oktet. Nah, lihat elektron valensinya apakah sudah duplet oktet? Sudah. Nah, tinggal buat iya. Sudah apa? Sudah stabil. Iya, oke. Soal nomor berikut. Duplet dan oktet. Duplet dan oktet. Oke, oke. Jadi Rumusnya itu tidak perlu AL tambah ditambah CL menjadi itu menjadi AL plus 3 tambah ditambah CL plus CL min. Jadi rumus kimianya AL CL3. Lihat dengan apa, diskusi dengan teman, nanti sebentar baru pindahkan ke ini. AL tambah. Oke. Nah, sudah. Tinggal lanjutkan untuk yang lain. Bagi teman yang belum mengerti, diskusi dengan teman sama-sama baru. Oke, pelan-pelan Kakak Jenny supaya teman yang belum mengerti juga bisa pelan-pelan memahami juga. Oke. Oke, silakan. Sudah sampai nomor berapa berarti? Oke. Magnesium 12 magnesium. Bagaimana? Sudah sampai nomor, harus kerja sama ya. Didiskusikan nih Kakak Lili dan kawan-kawan nih. Kakak Lili apa Kakak Sita? Ibu sulit membedakan antara Lili dan Sita. Oke. Sudah sampai nomor? Oke. Ini konfigurasinya belum diisi penuh ini. Kakak Yan punya? Dua 288, oke. N3 28, oke. Itu 28, oke. Itu apa? BR 28 2 tambah 8 10 tambah 18 28 tambah 8 36 karena stabil karena ion toh kalau silakan Ibu keluar dong. Kasih ingat Ibu waktu aja supaya dia jangan sampai dilewat dari 90 menit. Oh begitu. Oh begitu. Ya ampun. Dari tadi durasi sudah berapa menit? Setengah jam lebih. Oh begitu ya. Bersedikit lagi penutup saya supaya bisa sampai 90 menit ya. Oke, bagaimana? Sudahkah? Sudah? Sisa berapa nomor? Maksudnya bagaimana? Mana? Yang ini nih, maksudnya di tabel-tabelnya isinya apa? Begini sebenarnya atau? Oh iya, betul, seperti ini. Kalium nomor atomnya 19. Di tabel ini kita masukkan konfigurasi elektronnya 288, satu masukkan ke sini. Terus ini K plus satunya taruh di sini. Satu elektronnya taruh di sini. Oke, sampai pada dia membentuk senyawa ion. Oksigennya sudah bentuk. Oksigennya oke 26
26 tambah 2 elektronnya di sini. Oh, di sini 2 Nah, elektron. ada, Berarti gini. benar. Habis itu baru menghasilkan omega 2 misalnya. Seperti yang kemarin yang kakak Novel jelaskan. Oke, coba dibuat, Ibu lihat, coba ditulis. Periksa. Bersabar sedikit. Kenapa? Nanti semua bisa biar tidak Oke, sudah kok? Sudah. Baik, kita mulai dengan presentasi. Kita mulai dengan presentasi. Kira-kira berapa kelompok yang mau presentasi? 2 kelompok saja ya. Oke, kira-kira kelompok mana yang mau presentasi? Ayo, kelompok mana yang mau presentasi? Oke, kelompok Iza dan kelompok. Oke, baik. Kita masuk pada tahap presentasi. Silakan kelompok 1 Kakak Novel dan kelompok 4 Kakak Iza. Silakan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang kestabilan atom dan ikatan ion. Untuk teman-teman yang lain, tolong beri perhatian buat teman kita. Baik, silakan kelompok 1. C. Menganalisis proses pembentukan ikatan ion. Tuliskan proses terjadinya ikatan ion antara unsur-unsur berikut. Yang pertama, kalium dengan nomor atom 19 dengan oksigen dengan nomor atom 8. Nah, kalium memiliki konfigurasi elektronnya itu 2881. Nah, karena dia sudah stabil di kulit ketiga dengan 8, maka kalium itu kelebihan 1 elektron. Maka konfigurasinya menjadi 28, konfigurasi ionnya menjadi 288. Sedangkan yang kedua, oksigen dengan nomor atom 8 memiliki konfigurasi atom 26, mengalami kekurangan elektron sehingga ditambah dengan 2 elektron menjadi O-2. Maka diturunkan K ditambah O menghasilkan K positif ditambah dengan O-2 menghasilkan senyawa K2O. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan untuk Kakak Novel. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Selamat siang. Baik, selamat terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mewakili kelompok saya, kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok 1. Nomor 5. Mengapa atom magnesium ketika bergabung dengan atom bromida akan membentuk ikatan ion? Jawab, atom magnesium ketika bergabung dengan atom bromida akan membentuk ikatan ion karena adanya proses pertukaran ion positif pada magnesium dan ion negatif pada bromida. Nomor 6. Berdasarkan kegiatan di atas, bagaimanakah ciri-ciri suatu unsur yang berikatan ion? Jelaskan. Jawab, ciri-ciri suatu unsur yang berikatan ion adalah 1. Terbentuk antara unsur logam dan non-logam. 2. Terdapat perbedaan keelektronegatifan yang besar. Nomor 7. Berdasarkan proses terbentuknya ikatan ion yang terjadi pada soal nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan ikatan ion. Jawab, ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk dari unsur logam dan non-logam dan terjadinya peristiwa tukar-menukar kation dan anion. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 4. Dari hasil presentasi yang sudah teman-teman Anda presentasikan, kita masuk pada tahap berikut adalah kesimpulan. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran tentang kestabilan ion dan ikatan kestabilan atom dan ikatan ion? Kelompok mana yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Kakak Jenny.
Teman-teman yang lain silakan perhatikan. Oh iya. Oke baik, silakan perhatikan kajian ini. Mau menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu ikatan kimia, terkhususnya tentang kestabilan atom dan ikatan ion. Yang pertama, ikatan kimia. Ikatan kimia adalah ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik antara atom yang menyebabkan suatu senyawa kimia dapat terbentuk. Tujuan dari ikatan kimia yaitu untuk mencapai kestabilan atom. Suatu atom dikatakan stabil apabila memenuhi aturan duplet dan oktet, di mana aturan duplet yaitu memiliki elektron valensi 2 dan oktet memiliki elektron valensi 8, di mana dalam unsur golongan 8A sudah stabil, di mana unsur-unsur tersebut adalah helium dengan nomor atom 2, konfigurasi elektronnya adalah 2. Neon dengan nomor atom 10, konfigurasi elektronnya adalah 28. Argon, nomor atomnya 18, konfigurasi elektronnya adalah 288. Krypton, nomor atomnya 36, konfigurasi elektronnya adalah 28188. Xenon, nomor atomnya adalah 54, konfigurasi elektronnya adalah 28, 18, 18, 8. Radon, nomor atomnya 86, konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 18, 32, 18, 8. Dengan demikian, unsur-unsur pada golongan 8A ini disebut sebagai unsur gas mulia. Hal ini terjadi karena unsur helium sudah memenuhi aturan duplet. Sedangkan unsur neon, argon, krypton, xenon, radon sudah memenuhi aturan oktet. Hal ini tentu berbeda dengan unsur-unsur golongan yang terdapat pada golongan 1A sampai dengan 7A, di mana kondisinya belum stabil. Maka untuk mencapai kestabilan tersebut, unsur-unsur tersebut harus melepaskan dan menerima elektron. Yang pertama, konfigurasi elektron dari atom dengan kecenderungan melepaskan elektron. Pada pembentukan senyawa kimia, unsur-unsur yang memiliki elektron valensi paling sedikit, misalnya pada golongan 1A sampai dengan 3A, itu cenderung mengikuti aturan oktet atau duplet dengan cara melepaskan elektron sehingga membentuk ion positif. Hal ini terjadi karena elektron valensi yang dimiliki golongan tersebut sudah dimiliki sebagai kelebihan elektron sehingga harus dilepaskan. Unsur-unsur tersebut adalah unsur logam. Contohnya adalah magnesium. Magnesium memiliki nomor atom 12. Magnesium memiliki nomor atom 12. Konfigurasi elektronnya adalah 282. Di sini ia memiliki kelebihan elektron sehingga ia harus melepaskan elektron sebanyak 2. Maka bentuk ionnya akan menjadi magnesium plus 2. Konfigurasi elektron ionnya akan menjadi 28. Hal ini terjadi karena 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Maka konfigurasi elektronnya adalah 28. Yang kedua, elektron valensi dari atom dengan kecenderungan menerima elektron. Pada pembentukan senyawa kimia, unsur-unsur yang memiliki elektron valensi banyak, misalnya pada golongan 4A sampai dengan golongan 7A, cenderung mengikuti aturan oktet dengan cara menerima elektron untuk membentuk ion negatif. Hal ini terjadi karena pada golongan tersebut elektron valensinya dianggap sebagai elektron
yang memiliki kekurangan elektron, sehingga harus bisa menerima elektron. Unsur-unsur pada golongan ini adalah unsur non-logam. Misalnya, nitrogen memiliki nomor atom 7. Konfigurasi elektron atomnya itu adalah 2, 5. Di sini, nitrogen kekurangan elektron sebanyak 3 elektron, sehingga ia harus menerima elektron sebanyak 3. Maka, bentuk ionnya akan menjadi nitrogen -3. Konfigurasi elektron ionnya itu menjadi 28. Hal ini terjadi karena 7 ditambah 10, 7 ditambah 3 sama dengan 10. Maka konfigurasi elektronnya adalah 28. Klasifikasi ikatan kimia. Untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur akan membentuk ikatan. Di sini ada 3 jenis ikatan, yaitu yang pertama ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen, yang ketiga ikatan logam. Tetapi hasil diskusi kami hanya untuk ikatan ion. Seperti yang kita ketahui, ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik menarik antara ion positif dan ion negatif. Ikatan ion juga adalah ikatan yang terjadi karena gaya tukar menukar antar elektron. Contoh dari ikatan ion yaitu pembentukan senyawa Al2O3. Di sini amonium adalah unsur logam, sedangkan oksigen adalah unsur non-logam. Amonium memiliki nomor atom 13, maka konfigurasi elektronnya adalah 283. Di sini dia mengalami kelebihan elektron sehingga ia akan menjadi amonium plus 3 yang memiliki kelebihan elektron sebanyak 3. Yang kedua oksigen. Nomor atom dari oksigen adalah 8. Konfigurasi elektron atom adalah 26. Di sini dia mengalami kekurangan elektron sehingga dia harus menerima elektron sebanyak 2. Sehingga ia akan menjadi ion negatif dengan oksigen -2. Kita turunkan, amonium ditambah oksigen sama dengan akan menjadi aluminium plus 3 ditambah oksigen -2. Seperti yang kita ketahui, kalau pengertian dari ikatan ion adalah gaya tarik menarik antara ion positif dan ion negatif, maka hal ini akan menjadi aluminium Al2O3. Oke, sekian kesimpulan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Kakak Jadi untuk kesimpulannya. Dengan demikian sedikit penegasan konsep dari Ibu tentang pembelajaran materi hari ini, yaitu tentang ikatan kestabilan atom dan ikatan ion. Baik, dari kesimpulan dan hasil presentasi dari teman-teman Anda kelompok 1, kelompok 4 dan yang lainnya, Ibu yakin pasti semuanya sudah memahami tentang materi kestabilan atom dan ikatan ion. Dengan demikian, Ibu menambahkan sedikit penegasan konsep atau penguatan dari kesimpulan yang sudah dibuat oleh teman-teman Anda. Belajar tentang kestabilan atom dan ikatan ion itu adalah bagian dari ikatan kimia. Di mana ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi karena adanya tarik menarik antara atom yang satu dengan atom yang lain membentuk senyawa. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman Anda tadi, sempurna sekali. Di mana ikatan kimia dibedakan menjadi 3 bagian, ada ikatan ion, ikatan kovalent, ikatan logam.
Tujuan suatu atom berikatan adalah untuk apa? Mencapai Mencapai kestabilan. Jadi tujuan dari suatu atom berikatan adalah untuk mencapai kestabilan. Di mana kestabilan atom itu terjadi pada unsur golongan 8A yang mana memiliki elektron valensi duplet dan elektron valensinya oktet. Duplet terjadi pada unsur helium dan oktet terjadi pada unsur neon sampai pada radon. Tadi sudah dijelaskan dalam kesimpulan teman Anda. Oke, dengan demikian bagaimana dengan unsur-unsur yang belum mencapai kestabilan? Cara untuk mencapai kestabilan adalah dengan menerima dan melepaskan elektron. Jadi dengan cara menerima dan melepaskan elektron. Menerima dan menerima elektron terjadi pada unsur golongan berapa? Menerima elektron terjadi pada unsur golongan 4 sampai 7A. Itu merupakan unsur-unsur apa? Unsur-unsur non-logam yang akan membentuk ion negatif. Sedangkan melepaskan elektron terjadi pada unsur 1A sampai 3A yang merupakan unsur logam. Dengan demikian terjadi serah terima elektron antara atom yang bermuatan positif dan negatif. Di mana pada slide ini silakan Anda lihat ini ada kecenderungan untuk membentuk ikatan membentuk ion positif Na. Nomor atomnya 11. Dengan demikian konfigurasinya jadinya 281. Mengalami kelebihan 1 elektron. Dengan demikian melepaskan 1 elektron membentuk ion positif 1. Yang berikut adalah kecenderungan dari atau membentuk ion negatif. Itu terjadi pada unsur klorin. Ya, toh? Klorin punya nomor atomnya berapa? 17. Konfigurasi elektronnya 87. Mengalami kekurangan apa kelebihan? Berapa elektron? 1 elektron. Dengan demikian membentuk ion negatif 1. Dan yang terakhir adalah proses pembentukan ikatan ion pada senyawa NaCl, di mana Na melepaskan 1 elektron dan Cl menerima 1 elektron, terbentuklah senyawa ion yang namanya senyawa NaCl, senyawa natrium klorida yang Anda kenal dalam kehidupan disebut dengan istilah apa? Garam dapur. Baik, dengan demikian apakah pembelajaran hari ini kalian mengalami kesulitan? Tidak. Semuanya sudah paham? Apakah pembelajaran hari ini menarik? Menarik. Oke. Baik. Untuk menguji coba pemahaman Anda tentang pembelajaran hari ini, seberapa besar Anda menguasai materi, dari Anda berdiskusi, dari yang dipresentasikan oleh teman Anda, dari kesimpulan yang dibuatkan oleh teman Anda, silakan siapkan kertas untuk kita melakukan post test. Sudah? Sudah. Oke. Sudah siap kertas? Sudah. Untuk semua buku cetak, buku catatan, buku-buku yang dipakai untuk berdiskusi, dan sekarang kita masuk ke post test. Silakan lihat post test pada slide berikut. Tuliskan proses terjadinya ikatan ion dari unsur A, Na dan S, 2 Ca dan Br, dan yang ketiga adalah Al dan F. Oke, silakan diselesaikan post test ini dengan durasi waktu 7 menit. Setiap anak menyelesaikan. Ibu mau melihat kemampuan pemahaman Anda tentang materi ini sampai di mana. Kerja sendiri-sendiri, jangan diskusi lagi. Diskusi tadi sudah selesai. Sekarang mau menguji pemahaman dasar kalian, pemahaman kalian setelah Anda mempelajari materi kestabilan ion, kestabilan atom dan ikatan ion. Waktu 7 menit. Silakan. Tidak boleh kerja sama, kerja sendiri-sendiri. Oke.
Waktu 7 menit. Kerja sendiri-sendiri. Dari soal yang ada, silakan dibuat konfigurasi elektronnya, terus dibuat membentuk ikatan ionnya dan proses pembentukan senyawa yang Bram, sudah Bram? Belum? Kerja sendiri-sendiri. Oke, sudah? Oke, 1 menit lagi. Setelah itu tukar antar teman dan kita periksa. 1 menit lagi. Setelah itu tukar antar teman dan kita periksa. Ada yang sudah? Siapa yang sudah? Angkat tangan. Oke, Gabriela, Noval. Yang lain bagaimana? Siap tukar? Oke, sudah. Baik, tukar antar teman. Waktu selesai. Tukar antar teman. Waktu selesai. Oke, tukar antar teman. Waktu selesai, silakan tukar antar teman. Sudah tukar? Sudah? Sudah tukar? Baik, Ibu minta 3 orang maju menyelesaikan di papan 3 soal dan kita periksa sama-sama. Oke, siapa yang mau menyelesaikan di papan? Oke, Awang. B-nya siapa? Siapa yang mau menyelesaikan soal B? Oke. Soal C, siapa yang mau menyelesaikan? Oke, Bram. Baik, silakan. Baik, silakan tukar antar teman. Yang belum tukar, secepatnya tukar dan kita periksa.
Baik, terima kasih. Yang berikut Kakak Bram, silakan. Baik, terima kasih. Baik, sambil menunggu Kakak Bram menyelesaikan soal nomor C, kita periksa yang nomor A dan nomor B. Baik, perhatikan hasil pekerjaan teman-teman semua. Yang pertama, proses ikatan kimia yang terjadi antara Na dan S. Na nomor atomnya 11, konfigurasi elektronnya 2,1. Dengan demikian mengalami kelebihan elektron. Melepaskan berapa elektron? 1. Dengan menghasilkan Na positif 1. S nomor atomnya 16. Konfigurasi elektronnya adalah 1. Iya. Dengan demikian dia mengalami kekurangan berapa elektron? 2,6. Oke, sorry ini ada kesalahan. Pada S 2,86 dia mengalami kekurangan berapa elektron? 2 elektron. Dengan demikian membentuk ion S-2. Na positif 1 berikatan dengan S-2 menghasilkan senyawa Na2S. Oke, semua benar? Benar. Oke, sekarang kita masuk pada soal B. Ca berikatan dengan Br. Ca nomor atomnya berapa? 20. Dengan demikian Ca konfigurasi elektronnya melepaskan berapa elektron? 2 elektron. Br menerima tambahan berapa elektron? 1. Ca positif 2 ditambah dengan Br-1 menghasilkan senyawa ionnya adalah CaBr2. Apakah masih ada yang salah? Semua benar? Oke, baik, kita masuk pada soal C. Al dan F, proses pembentukan ikatan ionnya di mana Al melepaskan berapa elektron? 3. Melepaskan 3 elektron. Sedangkan F menerima tambahan berapa elektron? Menerima 1 elektron. Dengan demikian Ar+3 berikatan dengan F-1 menghasilkan senyawa Al3. Iya, AlF3. Untuk soal nomor C masih ada yang salah? Semua benar? Oke, siapa yang benar? Angkat tangan. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Oke, baik. Dengan demikian terima kasih banyak menunjukkan bahwa dari 6 orang yang awalnya tidak paham terjadi peningkatan pemahaman, jumlahnya bertambah. Semoga semangat belajar Anda semua ke depan lebih bagus, lebih semangat belajar lagi. Dan untuk pertemuan yang berikutnya kita akan membahas materi tentang ikatan kovalen. Tugas untuk pertemuan hari ini kestabilan atom dan ikatan ion. Nanti silakan lihat di materi ajar Ibu, silakan diselesaikan latihan soalnya. Dengan demikian untuk menutup pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, Ibu minta Kakak Sandra pimpin kita dalam doa penutup. Baik, silakan. Ibu dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu kepada kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menolong kami agar kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Hanya ini doa kami ya Tuhan. Kami haturkan nama-Mu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian terima kasih banyak dan sampai ketemu di pertemuan berikut. Selamat siang semua. Selamat siang.